Ngomongin soal shonen, emang gak ada habisnya. Tontonan yang tadinya sebagai hiburan masa kecil dan remaja ini, seringkali bisa menginspirasi penontonnya buat ngelakuin hal-hal luar biasa di hidup mereka. Salah satu unsur paling umum shonen adalah soal mewujudkan mimpi. Mulai dari One Piece yang ingin menemukan harta bajak laut Gold the Roger, hingga Dr. Stone yang ingin menciptakan ulang kemanusiaan. Shonen lainnya yang gak kalah populernya adalah Naruto. Ya, benar banget. Soalnya dari gue baru lahir hingga sekarang ini, masih menjadi salah satu shonen yang paling ditunggu sama para penikmatnya. Selain karena ceritanya yang seru, perjuangan tokoh utamanya sangat menarik. Juga ngingatin gue tentang sebuah konsep raih mimpi, yaitu komitmen dan konsisten. Nah, untuk itu tonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin gue mau cerita sedikit tentang Naruto. Khusus buat lo yang kurang familiar sama mahakarya ini, cerita Naruto dimulai di sebuah desa yang bernama Desa Konoha. Sejak kecil, Naruto sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, akibat insiden Kyuubi yang ngamuk di Konoha. Kyuubi sendiri merupakan monster rubah berekor 9. Di kejadian tersebut pula, Kyuubi disegel di dalam tubuh Naruto. Dan setelah kematian kedua orang tuanya, Naruto dijaga oleh Hokage ketiga, semacam kepala desa gitu. Dalam kesehariannya, Naruto sering dijauhi oleh orang-orang desa karena menganggapnya sebagai monster yang telah menghancurkan desa pada masa lalu. Dan karena hal tersebut pula, membuat Naruto sering berbuat onar di desa untuk mendapatkan perhatian dari para warga. Naruto sendiri punya cita-cita untuk menjadi Hokage. Dan karena komitmen dan konsistennya itu, akhirnya Naruto pun berhasil menjadi Hokage. Bahkan menjadi Hokage terkuat sepanjang sejarah. Padahal dulunya nakal dan ceroboh, kini bisa menjadi Hokage. Bayangin nih, mulai dari bukan siapa-siapa, kemudian mulai berlatih dan berkelana hingga menjadi Hokage. Bahkan nih, dia digadang-gadang sebagai salah satu orang terkuat di dunia. Pertanyaannya, gimana sih orang yang dulunya nakal dan ceroboh bisa menjadi seberpengaruh itu ke dunia? Jawabannya adalah, terlepas dari semuanya itu, Naruto adalah orang yang sangat komitmen dan konsisten terhadap semua janji dan impiannya. Komitmen sendiri adalah suatu pengabdian atau perjanjian pada diri sendiri terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsisten menurut KBBI adalah tetap, tidak berubah-ubah, selaras, sesuai. Mimpi tanpa tujuan yang nyata hanyalah mimpi. Dan pada akhirnya, itu hanya akan melahirkan kekecewaan. Dalam proses meraih impianmu, kamu harus berkomitmen. Tetapi yang paling terpenting adalah konsisten. Karena tanpa komitmen, maka kamu tidak akan memulai. Tapi tanpa konsisten, kamu tidak akan mencapai garis finish. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Naruto, di mana dalam proses mencapai impiannya untuk menjadi Hokage, Naruto tidak saja berkomitmen untuk memulainya, tetapi dia juga konsisten dalam mencapai impiannya. Naruto sendiri tidak keberatan jika harus berkelana dan latihan selama bertahun-tahun untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Karena untuk menjadi seorang Hokage, di mana sebagai pemimpin desa, dia harus kuat agar dapat melindungi desanya dari berbagai ancaman. Kedua, gimana sih caranya agar kamu dapat konsisten? Yaitu dengan ngelakuin hal tersebut hingga menjadi sebuah kebiasaan, di mana tanpa kamu sadari, 40% keseharian yang kamu lakukan itu adalah sebuah kebiasaan. Dan kamu dapat ngelakuin itu tiap hari. Bahkan tanpa mikir, tanpa motivasi, dan tanpa kamu peduli suka atau tidak sukanya pada hal tersebut. Naruto sendiri juga ngelakuin hal tersebut, di mana ia juga sering berlatih atau ngelakuin misi untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Dan dalam proses ini, Naruto pun sering banget ngalamin yang namanya kegagalan. Bahkan nih, beberapa kali dia hampir kehilangan nyawanya.
Tapi hal tersebut nggak menghentikannya untuk meraih impiannya. Dia malah berlatih lebih giat lagi agar dapat menjadi lebih kuat, sehingga dapat mengalahkan musuh yang pastinya lebih kuat lagi. Begitupun dalam kehidupan nyata, di mana dalam proses membangun sebuah kebiasaan baru, kita sering kali mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi itu tergantung pada diri kita sendiri. Apa kita berpikir bahwa kegagalan tersebut adalah akhir, atau hanya sebuah kemunduran sementara? Jika kamu berpikir kegagalan adalah sebuah akhir, maka kamu akan berhenti untuk mencobanya lagi. Tetapi jika kamu berpikir kegagalan adalah sebuah kemunduran sementara, maka kamu pasti bakal memulainya lagi meskipun udah ngalamin yang namanya kemunduran. Sedangkan untuk membangun sebuah kebiasaan baru, itu pastinya membutuhkan waktu. Dan yang gue saranin yaitu minimal 66 hari. Memang ada yang bilang 20 hari atau 90 hari. Tapi itu tergantung pada diri kamu sendiri sebenarnya. Tapi ya udah, supaya kamu gak banyak mikir lagi, ayo mulai sekarang. Sekian dulu dari gue. Semoga video ini dapat menginspirasi kamu untuk dapat berkomitmen dan konsisten terhadap semua impianmu. Bye.